Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 12 Oktober 2023, hari biasa ke-27. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai ayat 13. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam doa Tuhan menjawab. Saudara-saudari terkasih, Yesus menjamin bahwa Allah mengabulkan setiap doa. Dia tidak tuli terhadap permohonan-permohonan manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia mengasihi manusia tanpa batas. Maka dari itu, permasalahannya bukanlah pada pihak Allah, tetapi sesungguhnya dari pihak manusia. Manusia berdoa hanya jika merasa benar-benar membutuhkan, saat berada dalam kenyamanan, waktu yang dilalui baik dan aman, tidak merasa butuh untuk berdoa. Kondisi pertama untuk berdoa adalah kesadaran akan kemiskinan diri sendiri. Kondisi yang unik yang Yesus tempatkan bagi terkabulnya doa-doa kita di hadapan Allah adalah kepercayaan, terlebih lagi keyakinan didengarkan jika seorang manusia tergerak untuk menolong di hadapan kebutuhan dari sahabat, saudara, atau anaknya, lebih lagi Allah sendiri. Doa-doa yang diarahkan kepada Allah dapat memiliki kemiripan dengan permohonan dari seorang anak kepada ayahnya. Adalah tidak mungkin permohonan ini dijawab dengan kejahatan atas permintaan makanan dari seorang anak. Tidak ada seorang bapa yang begitu kejam di antara manusia. Lebih lagi berpikir bagaimana seseorang bertindak sejauh mungkin dalam Allah. Manusia jahat, Allah adalah baik. Jika seorang bapa yang adalah jahat tahu memberi sesuatu yang baik kepada anaknya, lebih lagi Bapa yang di surga akan memberikan semuanya, yakni Roh Kudus, kepada mereka yang memohonkannya. Hanya Allah yang dapat memenuhi hati manusia. Dia memberi kepada kita lebih dari apa yang dapat kita mohonkan atau pikirkan. Memberi kepada masing-masing menurut kehendaknya. Ukuran yang unik dari rahmat diberikan dari keinginan kita. Siapa yang berkeinginan sedikit menerima sedikit. Siapa yang berkeinginan semua menerima semua. Kita harus meminta bukan karena dia tidak tahu apa yang kita butuhkan, tetapi karena rahmat dapat diterima hanya dari Dia yang menginginkannya. Seberapa banyak rahmat Allah yang telah kita kembalikan kepada yang memberi?
Perikop Injil hari ini menasihati kita akan besarnya kerinduan yang membuat kita sanggup menerima rahmat yang lebih besar, yakni Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, ketika Bapa tampak enggan untuk memberi, adalah karena Dia tidak memberi kepada kita apa yang kita inginkan, tetapi apa yang adalah benar. Tak jarang kita meminta kepada Allah hanya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan kita yang spontan dan dangkal. Tetapi Dia ingin membuat kita menemukan dan memenuhkan kebaikan-kebaikan esensial menjadi anak-anaknya. Dia menyembunyikan bagi kita rahmat-rahmatnya sehingga kita mencarinya yang adalah pemberian. Dia mengabulkan selalu doa-doa kita ketika itu sesuai dengan kehendaknya dan membuat bagi kita satu kesukaan besar dan tidak akan mengindahkannya ketika tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena sesungguhnya membuat kita sakit. Ketika kita berdoa, senantiasa terjadi sesuatu yang baik, sekalipun tidak selalu kita ketahui apa itu. Saudari terkasih, saya kira inilah yang telah dihidupi oleh Bapak Serafik Santo Fransiskus Assisi terkait dengan doa. Ia senantiasa memusatkan seluruh hidupnya pada doa, mencari tempat di gereja-gereja, di gua-gua, di bukit-bukit, lokus pewahyuan Allah dan gambaran dekatnya Allah. Santo Fransiskus juga senantiasa meluangkan banyak waktu untuk berdoa bersama dengan Tuhan, menemukan kehendak Tuhan bagi dirinya dan persaudaraannya. Waktu tengah malam, pagi-pagi buta, waktu hening, dan bahkan setiap waktu. Maka pada akhirnya Santo Fransiskus Assisi bukan saja dia yang berdoa, tetapi hidupnya, dirinya sudah menjadi doa yang hidup. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana Bunda Maria menjalin persahabatan yang erat dengan Allah, kita pun hendaknya bersikap seperti itu. Hendaknya kita datang kepadanya tidak saja saat mengalami kesulitan, tetapi juga saat mengalami kegembiraan. Doa Rosario adalah doa harian. Kita berada dalam bulan Rosario. Doa Rosario, doa orang kecil dan sederhana. Mari bersama Bunda Maria, Ratu Rosario, kita berdoa Salam Maria. Semoga kita pun mampu memaknai doa-doa yang kita panjatkan dan senantiasa mengolah diri untuk menemukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita dalam doa-doa yang kita panjatkan. Kita belajar dari Santo Fransiskus Assisi dan ini menjadi doa kita. Tuhan, apa yang Kau kehendaki ku perbuat bagimu? Dalam doa-doa tentu Tuhan memberi jawabannya. Amin. Tuhan memberkati kita.